Rindu keluarga tokoh OPM Yeremias Faumair kembali ke pangkuan NKRI. Saudara, kabar mengejutkan datang dari Papua Barat Daya. Seorang tokoh penting dari organisasi Papua Merdeka bernama Yeremias Faumair sudah resmi kembali ke pangkuan NKRI. Yeremias dikenal sebagai Komandan Batalion Ayo Sami dari OPM Kodam 4 Sorong Raya. Ia selama bertahun-tahun hidup dalam pelarian bersama dengan kelompok separatis bersenjata di hutan-hutan Maibrat. Kemudian pada Kamis 15 Mei di Kampung Fuok, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Yeremias secara sukarela menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Acara ini pun dipimpin oleh Dansatgas 501 Bailetkol Infantri Yahya Wisnu Arianto yang juga disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat setempat. Kembalinya Yeremias karena ia terlalu rindu untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Selain itu, ia juga mengaku merasa bosan hidup di hutan dengan penuh ketakutan dan penderitaan. Hingga akhirnya ia sadar bahwa jalan kekerasan tidak pernah membawa perubahan yang baik. Atas kembalinya Yeremias, Kapendam Kaswari Kolonel Infantri Syawaludin Abu Hasan mengatakan, pemerintah Indonesia membuka pintu seluas-luasnya untuk siapapun juga yang mau meninggalkan aktivitas bersama kelompok separatis. Kemudian di sisi lain, Melianusa, Kadis Pendapatan Daerah Maibrat, menyampaikan bahwa mereka memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Satgas Yonif yang telah memanusiakan manusia, masyarakat yang tinggal di hutan atau dusun untuk bisa kembali ke pangkuan NKRI. Kembalinya Yeremias Faumair ke pangkuan NKRI menjadi simbol penting dalam upaya rekonsiliasi dan juga pembangunan di tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyatakan ada seorang warga sipil yang tewas di lokasi kontak senjata di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Warga sipil lainnya berasal dari lokasi kontak senjata juga dilaporkan hilang. Warga yang tewas di lokasi itu adalah Kepala Kampung Hitadipa yang bernama Ruben Wandagau. Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Asir mirip saat dihubungi dari Jayapura, Papua pada Jumat 16 Mei menyampaikan jenazah Kepala Kampung Hitadipa sudah terkonfirmasi dan sudah dievakuasi. Namun sebelumnya berdasarkan laporan dari TNI, kontak senjata di Intan Jaya merupakan upaya TNI untuk melumpuhkan kelompok bersenjata pimpinan Daniel Aibon Kogoya. Keputusan Pakistan untuk membeli 40 unit pesawat tempur siluman dari Cina diperkirakan akan mengubah landscape kekuatan udara di Asia Selatan. Diketahui Pakistan membeli pesawat tempur siluman generasi kelima dengan nomor J-35A. Langkah ini diyakini akan memberikan Angkatan Udara Pakistan keunggulan signifikan atas India. Kehadiran armada-armada tersebut akan membuat Pakistan unggul 12 hingga 14 tahun ke depan. India juga diperkirakan tidak akan mengoperasikan pesawat generasi kelima dalam waktu dekat ini. Pesawat tempur ini dirancang secara khusus oleh Cina untuk diekspor ke mitra utamanya seperti Pakistan. Gencarnya serangan udara Israel di jalur Gaza hingga menewaskan sedikitnya 120 orang pada Kamis 15 Mei, menurut laporan tim penyelamat Palestina.
Situasi kemanusiaan di wilayah yang diblokade itu kini semakin memburuk setelah rumah sakit terakhir berhenti beroperasi dan distribusi bantuan masih terhenti sejak awal Maret. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan satu-satunya rumah sakit di Gaza yang masih memberikan layanan untuk pasien jantung dan kanker ini kini sudah tidak lagi berfungsi. Fasilitas tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah akibat serangan dari Israel pada hari Selasa sebelumnya dan kini sudah tidak bisa sama sekali diakses. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan sejumlah alasan lawatannya selama sepekan di Timur Tengah. Ia mengatakan kunjungan kenegaraannya kali ini akan lebih menekankan pada kesepakatan ekonomi. Pihaknya tidak ingin Timur Tengah direbut oleh Cina terlebih dalam hal perdagangan. Mereka akan direbut Cina dalam hal perdagangan, ujar Trump ketika ditemui di Air Force One pada Rabu 15 Mei 2025.